Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Mei 2022 khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan referensi-referensi ya yang mungkin bisa berguna untuk kamu agar kamu bisa meningkatkan kualitas hidup kamu di masa mendatang. Oke? Untuk general reading kita pada kali ini, aku akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu, kemudian akan kita lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya. Oke, kita akan mulai dengan karir ataupun keuangan kamu para Gemini di bulan Mei 2022. Aku akan ambil total 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Oke, the Tower, Ten of Pentacles. Bottom of the deck ada Ten of Wands, oke. Ya. Ten of Wands. Oke, untuk teman-teman Gemini mengenai karir ataupun keuangan kamu di bulan Mei 2022, di sini kalau aku lihat bottom of the deck kan kebetulan Ten of Wands ya. Ten of Wands itu artinya bisa diartikan suatu beban ataupun suatu tantangan ya. Jadi kalau memang kita artikan memang untuk hal karir ataupun keuangan kamu di bulan Mei 2022 ini memang kamu bisa diartikan kamu ada kemungkinan akan menemui beberapa tantangan gitu ya ataupun mungkin akan sedikit menemui hambatan ya tentunya, tetapi kamu tidak perlu khawatir karena di sini intinya adalah the strength ya. Sebenarnya kamu itu memiliki kemampuan untuk menghadapi itu semua. Dan tentunya semua orang itu punya siklus masing-masing ya. Bisa jadi mungkin untuk beberapa dari kamu para Gemini di bulan Mei 2022 ini adalah salah satu siklus mungkin siklus yang agak sedikit menantang gitu ya, memang harus kamu lalui agar nantinya siklus yang lebih baik itu bisa kamu jalani dengan lebih optimal, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah dalam hal karir di sini, kalau aku lihat di sini lebih kepada kewaspadaan ya. Oke, dalam hal karir ataupun bisnis di sini aku lihat lebih ke arah waspada. Oke, sebenarnya di bulan Mei ini mungkin beberapa dari kamu masih ada yang sedang mencari suatu pekerjaan, mencari peluang bisnis, mencari peluang pekerjaan, mungkin mencari peluang karir di banyak tempat begitu ya. Nah, sebenarnya bisa jadi kamu akan mendapatkan peluang itu dari salah satu kenalan kamu. Karena di sini ada Six of Cups ya. Oke, pemberian dari orang lain gitu. Jadi mungkin bisa dari kerabat kamu, kenalan kamu, teman kamu yang akhirnya menawarkan suatu peluang karir, suatu peluang bisnis gitu. Nah, tetapi di sini yang memang harus kamu perlu waspadai adalah Five of Pentacles dan The Tower. Oke. Nah, jangan ragu untuk menolak ataupun tidak mengiyakan ajakan tersebut apabila memang satu, memang mungkin itu tidak sesuai dengan kemampuan kamu, tidak sesuai dengan minat kamu, atau mungkin memang tidak sesuai dengan keahlian kamu gitu ya. Dan yang kedua adalah memang ketika memang kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut ataupun bisnis tersebut gitu ya. Misalkan memang mungkin peluang bisnis tersebut mengharuskan kamu bekerja sesuai seusai jam kantor padahal kamu sendiri memiliki pekerjaan kantor yang sudah cukup padat misalkan begitu ya. Oke, tetapi karena mungkin tawarannya sangat menggiurkan akhirnya kamu mengiyakan. Nah, pada akhirnya kamu terlalu memforsir diri kamu dan akhirnya kamu jatuh sakit. Pekerjaan kantor kamu terbengkalai dan pekerjaan ini pun yang di ataupun bisnis sampingan yang ditawarkan ini pun tidak berjalan mulus gitu karena kamu tidak bisa memfokuskan energi kamu secara total di situ. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Gemini. Jadi mungkin sarannya adalah lebih waspada terhadap peluang bisnis, peluang karir ataupun peluang pekerjaan apapun yang mungkin bisa datang kepada kamu di bulan Mei 2022 ini. Jangan sampai itu malah menjadi beban kamu ya.
Karena sebenarnya peluang itu kan sebenarnya harusnya menjadi potensi untuk kamu memperbaiki ataupun meringankan beban kamu dong ya. Tapi jangan sampai kalau kamu salah mengambil keputusan hanya karena kamu merasa nggak enak menolak, ataupun kamu terlalu percaya dengan teman tersebut ataupun kenalan kamu tersebut, justru itu akan menjadi beban kamu gitu ya. Istilahnya jangan sampai menambah beban hidup kamu gitu ya. Oke, karena tentunya ini, justru nantinya nggak akan berdampak positif, tapi justru malah membawakan dampak negatif ya, untuk finansial kamu dan juga yang lebih parah adalah untuk kesehatan tubuh kamu. Tentunya kan kita semua nggak ingin seperti itu. Jadi intinya adalah lebih berhati-hati aja ya, untuk tawaran karir ataupun, bisnis ya, yang mungkin bisa menghampiri kamu di bulan Mei 2022 ini. Oke. Nah, untuk keuangan di sini tantangannya adalah mungkin akan sedikit lebih banyak pengeluaran yang harus kamu lakukan ya selama bulan Mei ini ya, maaf. Bulan Mei 2022 ini, Six of Cups bisa jadi pengeluaran tersebut itu datang dari lingkungan internal kamu ya. Bisa jadi mungkin dari keluarga kamu, saudara kamu yang mungkin ada suatu faktor ya, bisa jadi mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah masalah finansial lainnya gitu ya, yang memang sebagai saudara ataupun sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua ataupun sebagai sanak saudara lah ya gitu, yang memang kamu ada baiknya adalah membantu ya. Tetapi bagaimanapun ketika kamu membantu mereka, artinya kamu juga harus bersiap melakukan pengeluaran yang lebih banyak ya dibandingkan pengeluaran kamu pada pengeluaran kamu secara reguler, kurang lebih seperti itu ya. Lebih kepada pengeluaran yang berasal dari keluarga internal kamu yang memang sifatnya mendesak loh ya, bukan mengada-ada ya, tetapi memang tentunya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa melupakan keluarga kita, dan kalau memang kita bisa bantu, bantulah, tapi sekali lagi tentunya sesuaikan dengan kemampuan finansial kamu pada saat ini, oke? Nah, dan juga bisa jadi ada pengeluaran tidak terduga lainnya di sini ya. Di sini ada The Tower ya. The Tower ini kamu harus sedikit waspada ya. The Tower ini karena The Tower itu biasanya itu maknanya agak-agak mengarah ke sebenarnya netral ya. Cuma biasanya cenderung mengarah ke negatif karena di sini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles itu artinya itu keadaan finansial yang goyang gitu ya. Dan The Tower itu artinya lebih kepada tiba-tiba gitu. Jadi bisa jadi pastikan kamu selalu menyisihkan dana darurat ya selama bulan Mei ini maaf ya. Selama bulan Mei ini apabila memang nantinya ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga ya. Oke, yang mungkin bisa berasal dari lingkungan kamu ya, mungkin kamu tiba-tiba memerlukan biaya untuk renovasi rumah, untuk perbaikan rumah misalkan, ataupun kamu memerlukan pengeluaran harus melakukan pengeluaran lebih untuk keperluan pengobatan, keperluan kesehatan dan sebagainya. Oke, di bulan Mei ini bisa jadi pengeluaran-pengeluaran ekstra tersebut tuh perlu kamu lakukan. Kurang lebih seperti itu. Artinya tidak bisa terhindarkan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pasti adalah selalu berhemat ya, selalu berhemat dan berikan bantuan apabila memang kamu harus membantu ya, sesuai dengan kapasitas finansial kamu. Yang pasti adalah kamu harus agak-agak berhemat nih ya di bulan Mei ini. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya keadaan finansial kamu dan istilahnya siklus inilah ya, siklus ini bisa mengarah kepada siklus yang lebih baik ya. Tapi yakinlah setelah kamu melewati tantangan ini, tentunya kamu bisa memulai suatu siklus yang lebih positif tentunya. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman Gemini. Jadi good luck ya untuk kamu, tetap semangat ya dan tetap percaya kepada semesta bahwa pada akhirnya kamu pasti bisa melewati siklus ini dengan baik. Oke? Ya, teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita mengenai karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu nih, para Gemini di bulan Mei 2022. Untuk kehidupan asmara kamu, aku akan ambil 5 kartu ya seperti tadi. Eight of Swords, Seven of Wands. Oke. Wait. Ada Magician,
Eight of Pentacles, Four of Swords. Oke, ini yang terbuka ya tadi ya. Oke, bottom of the deck-nya adalah Queen of Cups di sini. Queen of Cups. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Gemini, untuk kehidupan asmara kamu, bottom of the deck-nya kebetulan di sini adalah Queen of Cups ya. Queen of Cups ini artinya kasih sayang ataupun rasa mengasihi gitu ya. Nah, dalam kehidupan asmara kamu di sini kalau aku lihat energinya lebih kepada bulan Mei ini adalah bulan untuk kamu belajar mencintai diri kamu kembali, menyayangi diri kamu kembali. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, karena memang beberapa dari kamu memang masih ada beberapa yang dalam proses healing ya, oke, masih dalam proses penyembuhan, dalam proses move on ya dari hubungan kamu terdahulu. Karena di sini kalau aku lihat sebenarnya itu kamu adalah orang yang memiliki toleransi yang sangat 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 tinggi gitu terhadap kepribadian seseorang gitu. Walaupun kamu sudah disakiti berkali-kali ya, kamu sudah mungkin dikhianati berkali-kali, mungkin kamu sudah sering dikasih harapan palsu berkali-kali gitu ya. Nah, tetapi memang karena kamu memiliki toleransi yang tinggi, ketika memang kamu sudah sayang sama seseorang, kamu bisa selalu memaafkan. Nah, di satu sisi, ketika kamu istilahnya dalam tanda kutip ya membiarkan diri kamu diperlakukan secara tidak adil, di situ kamu mulai lupa bahwa kamu itu nggak pantas loh digituin gitu ya. Istilahnya kamu malah nggak secara sadar tuh kamu mengiyakan bahwa diri kamu itu menjadi korban gitu. Oke, karena di sini ada Eight of Swords gitu. Kamu menganggap diri kamu itu menjadi korban, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu toh, karena gue kan sayang sama dia gitu. Nah, itu pola pikir itu yang harus kamu ubah mulai dari bulan Mei ini ya. Oke, mungkin ini kamu disentil sedikit nih sama semesta ya, jangan kayak gitu lagi gitu ya. Oke, beberapa dari kamu ada Seven of Wands ya, beberapa dari kamu mungkin masih sedikit banyak masih agak-agak stalking mantan, mungkin masih agak-agak sedikit iseng kepo nanyain kabar dia gitu. Nah, itu agak mesti kamu kontrol diri, kamu hindarkan itu ya, agar kamu tidak tersakiti. Saatnya untuk kamu lebih fokus terhadap diri kamu sendiri. The Magician ya, Magician itu adalah fokus ke dalam, ke kepribadian diri kamu sendiri, bahwa memang kepribadian kamu itu nggak ada yang salah, kamu itu udah sempurna apa adanya. Kalau memang kamu mempunyai kekurangan ya, orang harus rela menerima kekurangan kamu, bukan hanya kamu yang mau menerima kekurangan dia gitu ya. Oke, yang pasti yang paling terpenting adalah kamu itu, kalau aku lihat, tipe orang yang walaupun kamu tahu kamu ada kekurangan, kamu nggak segan gitu ya, kamu nggak ragu untuk memperbaikinya apabila memang itu bisa membuat kamu menjadi lebih baik di hadapan ataupun kepada orang yang kamu sayangi. Kurang lebih seperti itu adalah salah satu sifat alamiah kamu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi di bulan Mei ini rasanya untuk kamu yang memang belum siap, masih belum mau ketemu orang, masih belum mau dating, masih belum mau diperkenalkan dengan siapapun yang baru, nggak masalah gitu ya. Oke, di sini ada Eight of Pentacles dan Four of Swords. Ambillah waktu istirahat sebanyak yang kamu perlukan di bulan Mei ini. Oke, ketika memang kamu mau curhat sama temen ya curhatlah. Ketika memang nggak ada yang bisa dicurhatin, kamu misalkan mau refreshing sendiri gitu karena nggak ada temen, ya refreshing lah sendiri gitu. Tidak perlu merasa kesepian, tidak perlu merasa aneh karena kamu jalan sendiri. Karena justru di satu sisi, kadangkala ketika kamu mengambil waktu untuk diri kamu sendiri, disitulah kamu bisa melihat kembali dan belajar menyayangi diri kamu sendiri. The Magician sama The Queen of Cups ini nyambung ya. Oke, artinya belajar mencintai diri kamu sendiri. Bahwa kamu itu pantas dicintai loh, kamu itu layak dipertahankan loh. Oke, ini saatnya kamu mencari orang yang memang juga mau mempertahankan kamu seperti kamu mau mempertahankan dia, gitu ya. Oke, istilahnya kamu udah bilang, udahlah stop gitu loh, kamu diperlakukan gak adil, kamu diperlakukan seperti keset lah ya, diinjak-injak terus gitu, udah berhenti lah gitu. Orang-orang semacam itu tidak perlu kamu benci, tidak perlu kamu istilahnya tidak perlu kamu dendamkan gitu ya, ataupun tidak perlu kamu sumpahi ya, ataupun tidak perlu kamu doakan gitu ya. Tetapi di satu sisi kamu juga cukup berterima kasih kepada orang tersebut telah pernah menjadi bagian pernah menjadi bagian penting dari hidup kamu, dan ini saatnya jadi anggaplah orang itu hanya sebagai kenangan, tetapi tidak menghalangi kamu untuk maju ke depan bersama dengan orang yang memang pantas untuk kamu. Nah, intinya adalah seperti itu.
Oke, nah mudah-mudahan di bulan Mei ini ya kamu sudah bisa sedikit demi sedikit belajar ya mencintai diri kamu sendiri. Nah, ketika kamu sudah kembali nih ya terhubung, terkoneksi kembali nih ya dengan diri kamu sendiri, pribadi kamu sendiri. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya ketika memang kamu sudah siap, orang yang tepat, yang benar-benar tepat ya, yang benar-benar akan mempertahankan kamu sepenuh hati dia, itu mudah-mudahan bisa segera hadir ya, teman-teman Gemini. Good luck ya untuk kamu dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.